Om Hendrik sebagai produser menerima keputusan tidak Best Picture, melayangkan pertanyaan kepada ketua juri. Jawaban yang diberikan ketua juri membuat Om Hendrik berterima kasih atas jawaban tersebut. Terima kasih. Wow, oke. Saya bilang, waduh Pak, oke. Ini kita kan cari kebenaran. Film boleh bohong, tapi penonton nonton itu film anggapnya benar. Yang film yang berhasil kan penonton menganggap itu benar. Apapun. Artinya punya koneksi yang kuat. Mengikuti kan, terbawa kan. Terbawa. Oke. Engkaulah bayangan waktu subuh mendatang. Om Hendrik, di tahun 72, Om Hendrik mengambil alih PT Garuda Film. Ya, di tahun 72 dari Om Alwi Samono. Nah, kemudian kenapa akhirnya Om Hendrik setelah pertemuan dengan Om Turino Junaidi kemudian mengambil alih perusahaan Garuda Film dan memiliki rumah produksi sendiri, kemudian memproduksi film sendiri. Film sendiri gagal. Pertama kali produksi, betul? Itu yang tadi. Dua film. Oh, 2 film di awal. Gagal. Satu lagi lebih gila lagi saya. Ya, satu lagi apa? Dibilang orang gila. Si Bagong Mujur. Si Bagong Mujur. Itu saya ambil anak tukang sate. Jadi peranan utama. Oke. Semua orang bilang, lu apa-apaan lu orang gila. Yang Om Hendrik pelajari dari kegagalan 2 produksi pertama dari Garuda Film, betul ya? Waktu itu sudah Film. Produksi pertama dari Garuda Film apa Om Hendrik? Atas Nah, kegagalan ya itu. 2 film. Jadi saya belakangan bilang ke Bung Jun, saya bilang Turido, saya terus terang bilang, saya ini bayar uang sekolah. 2 film itu saya bayar uang sekolah. Oke. Jadi Om Hendrik merasa itu adalah bagian dari pendidikan. Iya. Untuk menjadi produser. Jadi saya kan ambil pengalaman. Ya. Jadi orang kegagalan itu sebenarnya mengajarin kita. Jadi guru kita yang terbaik. Betul. Sebenarnya. Setuju. Apa pelajaran paling berharga yang Om Hendrik dapatkan dari kegagalan 2 film tersebut? Bahwa apa? Komposisi sutradara, kameramen, sama penulis skenario itu harus tidak boleh miss. Sutradara, kameramen, dan penulis skenario adalah komposisi yang Kalau tidak yang boleh lain miss. itu menunjang. Menunjang. Ya. Maka minta maaf, you ini sebagai best actor, tapi terus terang, banyak orang kan bilang gitu, ada orang pemain yang bagus, tapi ketemu sutradara yang Ya. kacau balau, dia juga nggak bisa apa-apa loh. Karena Setuju. dibilang, begini, Setuju. no, yang oke di no-in, Ya. yang no-in, yang nggak oke di oke. Ya. Ya, Setuju. Nah, jadi dia bilang sebenarnya yang memberi penentuan itu sebenarnya dari skenario, Oke. director, dan kameramen. Ya. Sangat penting. Karena kameramen itu adalah memindahkan bahasa tulisan ke bahasa gambar. Dan ini bukan setiap orang bisa. Ya. Ya. Jadi untuk menerjemahkannya, untuk menyampaikannya. Jadi yang Om Hendrik pelajari adalah komposisi dari kegagalan 2 film sebelumnya, Iya, tapi maka- tidak memberhentikan semangat untuk Iya. tetap membuat film Ya. lagi. Nah, maka saya kan pakai Teguh Karya. Ya. Habis itu masuk di Ketiga itu Ranjang Pengantin. Ranjang Pengantin. Adalah produksi ketiga dari Garuda Film. Right. Ranjang Pengantin diganjar 5 Piala Citra. 5 teater. Itu adalah produksi ketiga dari Om Hendrik. Iya. Langsung mengajak kerjasama seorang sutradara yang besar sudah pada waktu itu. Dan seorang yang Teguh film Karya. dia nggak laku loh. Nah, jangan salah loh, film dia yang nggak laku. Maka Teguh kan tanya saya, you tahu film saya nggak laku? Saya tahu, saya bilang. Saya bilang kan porsi you tadinya mestinya porsi saya itu. Ranjang Pengantin sukses di pasaran? Sukses. Wow. Jadi Akhirnya itu sukses di pasaran dan sukses dalam festival dan Secara juga pencapaian. dapat itu ya respon dari tulisan-tulisan semua mengatakan itu film baik. Om Hendrik, seberapa penting di kala itu kritikus film berperan
Artinya ketika mereka memberikan kritik atau menyampaikan pendapatnya setelah menonton film, dan juga penonton. Menurut kacamata Om Hendrik, bagaimana relasi antara kritikus film ketika memberikan kritik ataupun media in general memberikan masuk ataupun catatannya tentang sebuah film dan hubungannya dengan para penonton serta dengan filmnya? Di zaman itu saya pikir ya jauh lebih berarti. Jauh lebih berarti. Berarti. Karena begini, jadi tulisan itu dianggap sama orang-orang yang nonton. Jadi artinya berpengaruh tulisannya. Berpengaruh. Terutama Kompas punya wartawan. I see. Jadi waktu itu betul-betul Kompas punya wartawan nggak mau terima amplop loh. Maka tulisan mereka itu nggak bisa ganggu-gugat, arah-arahkan, nggak bisa. Ya. Atau di request. Ya. Ya. Jadi tulisan mereka itu kalau udah keluar itu ya mau yang jelek ya dia bilang jelek. Yang jelek dia bilang jelek, yang bagus dia bilang bagus. Oke. Dan itu akan berpengaruh pada penonton. Iya. Nah, jadi itu yang boleh dikatakan saya rasakan ya. Jadi tulisan waktu itu penting artinya. Penting. Ya. Penting. Bagaimana Om Hendrik melihat? Apa sih yang membuat Om Hendrik kemudian tadi Om Hendrik menjawab mengenai kenapa meng-hire sutradara yang tepat pada waktu itu Om Teguh. Walaupun dianggap pada waktu itu film-filmnya ada beberapa yang mungkin kurang berhasil di pasaran. Itu yang tadi yang disampaikan Om Hendrik, betul ya? Ya. Dan ketika membuat Ranjang Pengantin menjadi film yang sukses di tangan Om Hendrik, Om Teguh, gitu kan, ini adalah orang-orang di balik layar dari film Ranjang Pengantin pada waktu itu. Dan reviewnya juga bagus-bagus, kritiknya, sehingga penontonnya juga ternyata cukup baik. Itu pelajaran berharga juga yang Om Hendrik kemudian ambil dari perjalanan Ranjang Pengantin sebagai kerjasama pertama harusnya dengan Teguh Karya. Iya. Ya. Ya, maka hubungan saya, walaupun saya bilang dia gebrak meja, nggak ada urusan, kita tetap baik. Jadi maka kemudian itu nggak mempengaruhi hubungan baik. Oke, karena kita akan masuk ke Teguh Karya. Ya, karena dia tahu apa yang kita ngomong. Ya. Itu juga saya bilang ini juga dari pengalaman saya. Ya, belum tentu semua orang sama ya. Tetapi dan belum tentu juga selalu benar misalnya gitu ya. Maka itu saya bilang, saya kemukakan, yuk kalau rasa ada yang nggak benar sih, ya silakan. Yuk mau gebrak meja juga nggak apa-apa. Saya bilang asal jangan pecah aja itu kaca. Jadi ya, tapi kita tetap baik. Dan waktu itu kita selalu ngobrol di itu coffee shop Kakatua. Oke. Di Asoka punya pinggir itu ada satu coffee shop Kakatua. Oke. Itu kita bahas senario bisa dari sore sampai besok pagi di rumah. Orang pikir ini kenapa nggak pulang? Itu saya waktu itu, Turido itu sama Rian Tiarno sama Slamet Raharjo itu selalu mereka ini. Nah, saya boleh bilang sendiri. Jadi saya juga mau yakinkan mereka, satu orang lawan 3 orang juga, waduh. Berat juga ya. Ya tapi harus bisa. Kemudian ini kan bukan hanya menjadi kerjasama pertama ya dengan Om Teguh Karya. Banyak. Iya kan? Usia 18, kemudian November. Lahirlah film-film lainnya bersama Teguh Karya setelah digebrak mejanya tetap lanjut. Tetap lanjut. Bersama Pak Teguh, dan Pak Teguh pun begitu halnya dengan Om Hendrik. Nah, Om Hendrik, di masa keemasan perfilman, let's say di era-era 80-an, kita bisa menyebut pada waktu itu brand Warkop DKI begitu besar, sehingga cenderung ini dianggap sebagai wah inilah brand jaminan bahwa sebuah film ketika membawa brand tersebut potensinya besar sekali untuk disukai oleh pasar, untuk disukai oleh penonton. Warkop DKI juga dengan judul Sama Juga Bohong, posternya ada di belakang teman-teman semua bisa lihat. Gitu sama ya. Jodoh boleh diatur. Sama Jodoh boleh diatur. Tapi tiba-tiba di sisi lain Om Hendrik kepikiran menggarap ini bersama sutradara Ami Priyono dan juga Hairul Umam. Nah, ini mungkin boleh bercerita tentang ini yang satu hal yang saya terus terang di catatan saya ada tulis. Kalau dikatakan ada sesuatu yang tidak kesampaian, justru ini Warkop.
Tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Buat saya tidak kesampaian. Karena saya kepengen Warkop itu ada, janganlah Warkop itu selalu cuma mainnya ya, karena begini loh, Warkop waktu itu memang sejak ini Nabi Ismail angkat mereka ke layar besar terus sukses, kemudian itu orang lain begitu saya mau pakai Khairul Umam itu daerah bilang apa, Bung Hendrik, you jangan pakai sutradara itu mahal, you pakai Warkop suruh jingkrak di belakang itu juga pagar juga udah laku. Tapi saya enggak. Ya. Apa yang Om Hendrik lakukan? Karena saya kepengen ada film-film yang seperti Kejarlah Daku, Kau Kutangkap. Tapi versi Warkop DKI. Warkop. Jadi Om Hendrik artinya ingin melihat komposisi yang berbeda dari karakterisasi yang ada pada. Nah, maka itu yang saya bilang, saya nggak kesampaian. Itu salah komedian satu legendaris Indonesia ini. Aduh, saya bilang, nah saya ngomong sama, ya itu kan udah director besar. Tapi itu tidak terjadi ya Om? Artinya cita-cita itu belum terjadi Tidak waktu terjadi. Sebenarnya pertama Warkop, saya undang Jaya Abbas Akub loh. Nya Abbas Akub untuk menyutradarai. Untuk menyutradarai saya. Sudah kita ngobrol, Pak Abbas itu cuma bilang begini, aduh Hendrik, gua kok ketemu lu telat ya. Maunya lu sebenarnya maunya gua, tapi dia bilang saya kondisi badan. Oke, pada waktu sehat. itu sudah. Udah nggak sehat. Udah nggak sehat, maka dia bilang, saya daripada nanti saya kerjain nggak sesuai dengan apa mau saya, juga nggak sesuai dengan apa yang maunya Bung Hendrik, jangan saya. Oke. Terus saya bilang, aduh saya kecewa loh, saya kepengen you punya ini pelayan seksi itu saya suka, saya bilang. Dia bilang, gini dah, saya anjurin you director. Maka dia yang usulin. Siapa sutradaranya? Harum. Oke. Om Hendrik, waktu membuat kedua film tersebut, sama juga Bohong di tahun 86 dan Jodoh Boleh Diatur di tahun 88, cita-cita yang tadi Om Hendrik sampaikan yang belum tersampaikan itu, apa alasannya tidak melakukan itu di tahun tersebut lewat kedua film yang akhirnya Om Hendrik produksi juga? Ya karena Warkop itu terdiri dari 3 orang. Ya. Mereka ini memang kompak. Jadi selalu ada keputusan itu 3 orang ambil suara. Oke. Ya. Artinya mereka juga berperan besar dalam cerita dan lain-lain. Jadi ini 3 orang. Sebenarnya Dono itu yang selalu setuju sama pendapat kita. Oke. Tapi yang 2 ini nggak setuju. Oke. Jadi 2-1 selalu dia kalah suara. Kalah suara. Ya. Dan maka ini sampai juga film sama juga Bohong. Lagi saya mau preview, Khairul Umam sendiri aja bilangin saya, Hendrik, saya usulin jangan di preview deh. Saya bilang, aduh, masa gua bikin Warkop nggak di preview? Saya bilang nggak enak ya. Saya bilang film saya di preview kok. Dia bilang nanti wartawan kecewa. Oh, artinya di preview waktu itu tuh sudah mengundang wartawan? Wartawan. Jadi wartawan akan selalu nonton lebih dulu daripada penonton lainnya? Tapi sama penonton sama-sama ya. Oke. Sekaligus itu. Ya. Nggak ada khusus wartawan, nggak. Oke. Sama-sama nonton. Karena mereka Khairul Umam bilang saya, wartawan tuh kepengen juga Warkop ada perubahan. Oke. Tapi nggak bisa. Ya. Dia bilang ini film terus terang aja. Susah ya. Dia 3 orang tapi sudah begini gimana? Yang menarik dari cita-cita Om Hendrik adalah melihat bagaimana personel atau bagian dari Warkop yang sangat legendaris tentunya tercapai melalui Om Indro saat-saat ini. Karena Om Indro kemudian mengambil peran-peran yang berbeda dari image ataupun nama besar Warkop saat ini.
Mungkin Om Hendrik nggak terlalu mengikuti lagi, tapi Saya Masih sih ya? tahu juga. ya, Saya mulai mengambil peran-peran yang sangat jauh berbeda. Dan maksudnya menarik sekali apa yang dicita-citakan Om Hendrik kemudian saat ini. karena film keduanya waktu bahas senario, saya ngundang Warkop ikut sama-sama bahas loh. Saya sewa di itu di Ancol. Ya. Jadi saya ajak mereka. Saya harap mereka bisa, tapi akhirnya tetap satu nggak mau nikah punya, tetap mau masih mahasiswa. Terus cuma mau pacaran, Ya. terus mau ceweknya yang seksi-seksi. Ya gimana ya, saya bilang lihat peranannya dong, lihat ceritanya dong. Oke. Om Hendrik terlibat di industri film sudah hampir 50 tahun. Lebih bahkan 52 tahun, to Ya. be exact ya. Seorang Hendrik Ghazali berada di industri film. Melahirkan begitu banyak sekali karya. Bagaimana kemudian Om Hendrik melihat produksi film hari ini, kini, karena Om Hendrik juga masih melihat proses yang terjadi, dan yang dulu, kalau kita boleh sedikit flashback dan memberikan satu pandangan tentang apa sih bedanya produksi zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau itu saya pikir sebenarnya ada menyangkut juga ke teknologi. Ya. Teknologi kita sekarang ini membuat banyak hal yang dulu sulit untuk dibuat, tapi sekarang menjadi mudah bisa dibuat. Nah, jadi khayalan itu lebih berperan. Nah, maka sekarang ini kalau mau bikin film yang benar-benar hanya membicarakan soal manusia, perasaan, dan adat istiadat dan keadaan, mungkin kadang-kadang udah dibuat jadi sehingga satu waktu ya membuat jadi kita juga lebih sulit sebenarnya untuk menentukan sebenarnya penonton nih maunya apa. Ya. Karena yang terlalu jujur juga nggak bisa. Terlalu jujur juga nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang bikin film, ya kecuali itu art picture ya. Maka yang mesti bikin film ini mungkin pemerintah yang harus bikin. Cuman karena PFN kita. Oke, ini menarik sekali Om Hendrik. Kalau art picture, ya mungkin istilah yang sekarang art house gitu ya. Ya. Artinya film-film yang lebih independen. Ya. Om Hendrik merasa ini yang justru perlu didukung besar oleh pemerintah Ya. untuk membuat ini. Ya. Kenapa? Karena memang mungkin Om Hendrik melihat pasarnya lebih terbatas. Ya. Tapi bukan berarti itu filmnya kemudian penontonnya berapapun itu ya tidak menjadi masalah. Yang penting itu sebenarnya harusnya menjadi program pemerintah, gitu ya. Ya. Ini menarik sekali Om Hendrik. Karena saat ini di Indonesia, kalau Om Hendrik lihat banyak sekali film-film yang membawa nama Indonesia ke beragam festival besar di dunia, itu rata-rata datang dari film-film art house atau film-film sejenisnya, gitu. Apakah Om Hendrik melihat kemudian inilah yang membuat Om Hendrik sampai mengatakan ini harusnya bisa jadi fokus pemerintah juga, sementara film-film yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan film juga bisa berfokus kepada membaca peta penonton. Kira-kira seperti itu? Ya. Kan selalu ada dikotomi soalnya Om Hendrik, antara bikin film bagus itu yang seperti ini, tapi kadang-kadang yang dianggap film bagus nggak laku di pasaran, sementara bikin aja film komersil. Tapi ada yang sebagian merasa, ya kenapa harus hanya bikin film komersil sih? Ya komersil juga harus bagus. Wah, ini kan selalu menjadi perdebatan yang tidak akan pernah usai gitu. Ya. Bagaimana Om Hendrik melihat itu? Maka- Antara dulu dan kini ya? Maka dulu akhirnya kita kan beberapa ya teman dekat lah di film itu mengatakan bikin film itu awalnya itu hanya dua pilihan. Satu, you mau bikin film laku, atau satu, you mau bikin film idealis. Jadi you berangkat dari mana? Nah, keretanya you naik kereta yang mana nih? Nah, tetapi
sekarang, nah jadi saya ambil contoh lah ya, satu film saya. Saya bikin Perempuan Dalam Pasungan. Ya. Itu film, saya sebenarnya sama sekali tidak tahu itu yang namanya pasungan itu apa. Nggak tahu. Cuman saya begitu dengar cerita dari Ismail Subarjo, direkturnya, bilang tentang pasungan. Begitu pasungan, apa sih pasungan? Dia bilang orang itu wanita atau pria yang ini dipakai kayu, dirantai, di segala macam. Waktu itu saya dengar di Hong Kong lagi processing film. Jadi pulang ke Jakarta, saya langsung cari wartawan. Saya minta wartawan tolong clipping. Karena dulu nggak ada ini ya, nggak ada. Jadi minta clipping. Seminggu tuh clipping datang tebal. Wah, seluruh Indonesia itu masih ada pasungan. Nah, jadi berangkat dari situ, saya bilang, ayo kita bikin yuk. Nah, artinya kasus ini terjadi di banyak daerah. Banyak daerah. Oh, jadi Om Hendrik melihat fenomena isu sosial seperti ini terjadi, gitu kan? Ini kan peristiwa yang terjadi di masyarakat, gitu. Kenyataan, dan saya dapat tahu bahwa ini hanya ada di Indonesia. Pasungan itu nggak ada di negeri lain, nggak ada, cuma ada di Indonesia. Jadi saya bilang kayak bikin, dan maka yang ide cerita dia Ismail, jadi saya minta Maing, yuk yang direct. Lahirlah Perempuan Dalam Pasungan. Nah, tapi ini begitu mau bikin, Ronald ini Gemini film ikut, karena itu sutradara dia sebenarnya. Maing itu sutradara dia, bukan sutradara saya. Tapi saya minta izin sama dia. Saya bilang, saya dengan cerita ini, saya mau bikin, saya mau minta dia direct. Yuk, boleh? Boleh. Saya ikut 50%. Ya oke loh, kita join loh. Saya bilang oke, ya 50-50. Tapi begitu di jalan, daerah, kan dulu distributor kan daerah. Daerah bilang, jangan, you bikin ini film kampung, film desa, jangan bikin. Jangan bikin. Jadi begitu ini Ronald bilang, gue ikut 25 aja deh. Gitu. Saya bilang, ya oke lah. Jadi 25. Tapi udah gitu ada lagi yang ngusulin. Ceweknya mesti pakai Yenny Rahman atau Christine Hakim. Kalau nggak dua ini, gue nggak beli loh film daerah gue nggak beli. Tapi waktu itu direkturnya yang minta. Dia bilang kalau mereka yang main, ini orang lihat mereka, oh ini dia lagi main film karena dikenal. Ya. Dia bilang cari orang yang belum dikenal. Jadi itu real dipasung. Dan kejawaannya mesti menonjol. Maka kita pakai si Nungki. Nungki Kusmiastuti. Itu loh. Saya setuju. Ronald bilang, jangan Hendrik, jangan. Kalau gitu gue nggak ikut. Akhirnya tetap ikut? Tidak? Nggak ikut sama sekali. Oke, jadi terjadilah film itu. Terjadilah itu. Terjadilah dengan Bu Nungki waktu itu yang berperan dengan sangat baik tentunya. Bermain bagus sekali. Iya. Di film tersebut. Dan itu film, begitu udah kelar, saya 3 kali balik Jogja retake loh. Hanya ending. Dan ini saya ambil pengalaman dari Rajang Pengantin. Jadi karena saya tahu ini ending sangat penting, saya minta director, you mesti balik kritik. 3 kali saya tarik diesel lagi ke Jogja syuting. Orang sampai yang Pak Jaya Kusuma kan ikut jadi bapak. Sampai itu Maing dimarahin sama dia. Lu kalau bikin film main-main jangan pakai saya ya. Apa ending yang dirubah, Om Hendrik? Nah, kalau bilang ending yang dirubah, itu betul-betul secara kita nggak kepikir soal lokasi sebenarnya. Ada kesalahan dalam lokasi. Jadi sebenarnya kita mau bikin itu ada jarak. Jadi orang yang dipasung sama orang yang datang, yang paling dekat itu siapa? Oke.
Jadi kalau ini nggak ada jarak, susah. Jadi sebenarnya itu ada kelemahan dalam lokasi. Nah, jadi akhirnya ini untuk maka ada catatan saya di sini juga satu. Orang yang saya nggak boleh lupa itu kameramen Tantra Suryadi. Tantra Suryadi. Ini betul-betul seorang autodidak, bukan dari pintu sekolah, tapi orang yang betul-betul punya ini yang berlian. Dibilang pindah, masuk pintunya nggak lagi dari sana, ini ending kita masuknya dari sini, ini ada jarak, baru bisa nih. Saya ambilnya begini. Nah, dan dia bilang penonton nggak tahu. Ini udah masuk ke cerita, dia bilang penonton. Ya, artinya dunianya sudah dunia cerita film itu. Sukses? Sangat sukses. Dan ini film, saya masuk koran besar, dibilang saya nyogok. Karena saya dapat Best Picture, saya nyogok. Saya dapat tanggal, saya nyogok. Nyogok per film, nyogok Depen. Nah, padahal sama sekali enggak. Ya. Cuman ini film memang aneh. Waktu itu peredarannya mesti tahu ya, ada SK 3 menteri. 3 menteri? 3 menteri. Untuk mengedarkan film? Untuk mengedar film. Jadi SK 3 menteri. Ya. Nah, jadi SK 3 menteri itu menentukan film itu edar tanggalnya itu menurut tanggal lolos sensor. Ya. Jadi siapa yang duluan, siapa yang belakang itu kan semua ada nomor, ada tanggal. Nah, saya punya ini film dapatnya di bulan Maret. Saya datang ke Perfilm. Saya ketemuin Pak Julharman. Pak, tanggal ini saya minta mundur. Saya nggak mau putar. Saya mau putarnya, Pak Julharman tanya, mau putar kapan? Saya bilang setelah festival. Saya minta di Juni. Setelah festival seminggu atau 10 hari main. Terus Pak Julharman tanya saya, "You yakin film you menang?" Saya bilang kan Pak Julharman udah lihat film ini, saya bilang ada kekuatan. Tapi you pasti bilang saya pasti menang, saya nggak berani ngomong. Ini juri yang nentuin, mana saya tahu. Tetapi saya bilang kalau film ini diputar sekarang, saya bilangin tuh daerah bilang nggak mau beli, nggak ada yang mau putar ini itu. Saya kasih tahu. Jadi saya bilang ini perlu festival. Terus Julharman juga bilang, biasa aja pemenang film festival nggak laku. Ya. Nah, tapi saya bilang, saya yakin film ini saya mau promosiin melalui film. Karena saya bilang, saya kira banyak orang juga nggak tahu tentang Pasungan. Dan film senario saya pertama masuk ke Depen, ini adalah senario saya satu-satunya saya bikin film begitu banyak yang ditolak sama Depen. Senario saya cuma Pasungan. Dan akhirnya lolos? Alasannya, pemerintah telah melarang segala bentuk pasungan sejak tahun 1976. Jadi waktu itu saya bikin 79 kan. Jadi itu saya dikasih SK-nya. Jadi karena itu ban, nggak boleh. Apa yang akhirnya membuat boleh? Nah, saya justru majukan kedua surat, saya lampirin itu clipping. Ah, oke. Bahwa Saya itu bilang, masih terjadi. kenyataannya di mana-mana nih Pak. Orangnya ada, fotonya ada, beritanya ada, daerahnya ada, semuanya ada. Jadi kita kan jangan tutup mata dong. Pasungan itu adalah anti pasung, bukannya suruh orang dipasung. Dan keunikan saya bilang, kenapa saya tertarik bikin ini film? Karena ini adalah orang terdekat yang memasung. Keluarga, saudara, suami, istri, ya. Semua itu orang yang terdekat. Maka ini film akhirnya dibawa ke festival di Berlin. Itu habis putar, itu orang wartawan sama ini wartawan datang, itu kita pasang meja loh.
tiba-tiba pasang meja, adakan press conference, itu moderatornya Rosian Anwar. Oh wow. Ya, Moderatornya Rosian Anwar. Rosian Anwar. Ada Asrul Sani. Waduh. Ada, Ngeri sekali. ada Johardin, ketua itu direktorat film, Pak Johardin. Ada Selamat Raharjo. Dalam rangka apa diputar di Berlin, Om? Berlin Film Festival. Oh, Berlinale Film Festival. Oke. Jadi mereka akhirnya besokannya keluar di koran-koran Jerman. Itu yang gila bukannya yang dipasung, yang memasung itulah yang gila. Itu adalah kesimpulan mereka. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah film yang kita katakan. Ini dalam konteks tadi Om Hendrik bilang bahwa membuat film yang jujur, terlalu jujur sekalipun sekarang menjadi sulit. Sulit dalam artian pencapaian penonton. Correct? Tapi sebenarnya film seperti ini mesti dilahirkan lagi. Setuju. Ya, Betul. namanya Sangat setuju. orang Ya. mesti kita katakan dalam hidup itu kadang-kadang kita selalu ada di simpang jalan. Ya. Kadang-kadang kita mesti milih. Dalam hidup kadang kita berada di simpang jalan, maka kita harus memilih. Ya kan? Nah, ini justru saya bilang film kadang-kadang memberi orang, ya, nggak selalu kita benar, nggak selalu kita tepat ya. Saya terharu, Pak, dalam artian saya sangat tersentuh dengan mendengar Om Hendrik dengan pengalaman yang sebegitu luar biasa masih bisa cukup sangat bahkan rendah hati untuk bilang bahwa kita tidak selalu benar. Di saat bersamaan tahu mana film-film yang menoreh prestasi begitu banyak, kalau tidak ada 25 Piala Citra di tangan Om Hendrik sebagai seorang produser total gitu ya. Tapi juga masih bisa bilang kapan Om Hendrik membuat film yang gagal, kapan Om Hendrik bikin film yang secara kualitas ternyata ada kesalahan dalam proses plotting cerita dan lain. Artinya ada otokritik, berani untuk mengakui sesuatu, itu nggak banyak loh Om Hendrik. Menurut saya ya, di ruang publik seperti ini tentunya.